Organisator khilafah dan penentang Pancasila, yakni Hizbut Tahrir Indonesia, telah menjadi organisasi terlarang di Indonesia sejak tahun 2017. Akan tetapi, perlu dicatat, pembubarannya tidak sekaligus membumi hanguskan ideologi khilafah ala HTI. Buktinya, kampanye khilafah ala HTI terus bergentayangan di jagat maya Indonesia. Walau begitu, khilafah ala HTI tak akan mampu menggantikan posisi Pancasila, karena khilafah bukan ideologi yang berakar pada nilai-nilai budaya Indonesia, melainkan ia hidup dalam kamus Hizbut Tahrir. Dalam arti lain, khilafah hanya ideologi utopis bagi bangsa Indonesia. Karena ideologi, khilafah harus dihadapkan langsung dengan Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia, terutama Pancasila versi 1 Juni. Mengapa Pancasila versi 1 Juni bukan 18 Agustus? Menurut Syaiful Arif dalam Genealogi Kelahiran Pancasila 2021, Pancasila versi 1 Juni tidak berbeda dengan 18 Agustus. Hal itu karena dalam 1 Juni, 22 Juni, dan 18 Agustus, Soekarno menjadi figur sentral. Artinya, rumusan Pancasila resmi diputuskan oleh Soekarno sebagai Ketua PPKI yang merupakan penyempurna ide Pancasila 1 Juni. Bukan pada level substansial, akan tetapi sistematika nilai. Di samping itu, pidato 1 Juni lah yang ditetapkan oleh BPUPKI sebagai bahan baku perumusan dasar negara. Sebagaimana ditegaskan Panitia 5 1977 yang diketuai Bung Hatta. Setelah Soekarno berpidato pada 1 Juni, BPUPKI membentuk panitia kecil dengan tugas merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato 1 Juni Soekarno. Dengan begitu, Pancasila versi 1 Juni adalah bukti lahirnya Pancasila. Dan ini merupakan fakta sejarah dan akademik yang harus kita akui. Ada 5 alasan Pancasila menjadi Weltanschauung atau pandangan hidup bangsa ini. Sebagaimana kata Soekarno dalam lahirnya Pancasila 1947 dan Pancasila Dasar Filsafat Negara, kursus Bung Karno 1958. Melalui buku ini, kita akan mendapati apa yang kita cari dari substansi Pancasila. Pada gilirannya, disinilah letak kegagalan proyek khilafah ala HTI. Menurut Soekarno, dasar pertama sebuah negara ialah memiliki prinsip kebangsaan. Sedang, syarat mutlak berdirinya negara terdiri dari rakyat, wilayah, dan pengakuan dari negara lain. Indonesia sudah mendapatkan 2 syarat, yaitu rakyat yang terdiri dari berbagai suku dan budaya, serta berdiam di atas satu wilayah geopolitik dari Sabang sampai Merauke. Sedang, syarat terakhir diperoleh ketika Indonesia merdeka tahun 1945 dan secara tertulis dari Belanda pada tahun 1950. Jadi, prinsip kebangsaan di atas terbatas pada 3 syarat yang termuat dalam teori negara modern. Prinsip ini berbanding terbalik dengan khilafah ala HTI yang menghendaki pendirian sistem khilafah yang menegakkan hukum Allah dalam realitas kehidupan tanpa mengenal batas geografis dan teritorial. Perlu diketahui, prinsip kebangsaan versi Soekarno ialah membangun hubungan baik tanpa merendahkan bangsa lain. Hal ini, sebagaimana dikatakan Soekarno 1947, tuan-tuan, jangan berkata bahwa bangsa Indonesia terbagus dan termulia, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Dengan begitu, prinsip kebangsaan dan kemanusiaan ini merupakan 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling menguatkan. Kebangsaan tidak akan hidup subur apabila tidak mengakar dalam nasionalisme. Pun, kebangsaan tidak akan hidup subur jika tidak ditopang oleh semangat kemanusiaan. Inilah dasar negara pertama dan kedua sekaligus versi Soekarno. Prinsip kedua ini juga tidak ada dalam khilafah ala HTI karena mereka tidak mengakui negara kafir. Artinya, selain negara versi khilafah ala HTI adalah rendah kedudukannya. Dasar negara berikutnya adalah mufakat, musyawarah, dan perwakilan. Dasar ini, dalam keyakinan Bung Karno, adalah syarat mutlak kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan. Melalui permusyawaratan dan atau perwakilan inilah, semua anggota dapat melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi, badan perwakilan inilah tempat untuk mengemukakan pendapat golongannya. Prinsip ketiga ini juga tak ditemukan dalam kamus khilafah ala HTI, karena menurut mereka, negara dipimpin seorang khalifah yang dibaiat untuk didengar dan ditaati perintahnya atas
dasar Al-Quran dan Al-Sunnah. Sementara itu, pemilu dan Badan Perwakilan Versi Indonesia dianggap togut oleh HTI. Meski begitu, berdirinya lembaga perwakilan rakyat seperti DPR dan DPD misalnya, belum tentu mendatangkan kesejahteraan atau keadilan. Oleh karenanya, Soekarno mengusulkan agar Indonesia memiliki demokrasi politik dan demokrasi ekonomi sekaligus. Tujuannya agar mendatangkan kesejahteraan atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata lain, tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial itu berbanding lurus dengan politik demokrasi dan ekonomi demokrasi yang dijalankan dengan prinsip persamaan hak. Sedang Khilafah ala HTI ini selain tidak mengakui demokrasi juga membedakan adanya kelas agama. Misal, umat Islam lebih diprioritaskan dibanding umat agama lainnya dalam urusan negara. Dari keempat dasar negara di atas harus berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Soekarno, prinsip ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi hendaknya masing-masing orang Indonesia bertuhan, Tuhannya sendiri. Maksud perkataan Soekarno adalah ekspresi keagamaan tetap dilakukan dengan cara yang berkeadaban. Artinya, saling menghormati satu sama lain. Sekali lagi, prinsip ini pun tak dimiliki oleh Khilafah ala HTI. Akhirnya, sampai kapanpun dan siapapun yang mengkampanyekan Khilafah ala HTI itu tidak akan pernah menggantikan posisi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.